selamat malam pemirsa. Kembali berjumpa dengan kami di Jurnal TV di acara TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Bersama saya Dewi. Halo pada malam hari ini dan juga rekan saya. Dan saya siapa? Saya Alexis pemirsa kembali hadir menyapa Anda. Ya, semalam kita ada kedatangan bintang tamu juga. Yaitu dari Ketua PMKRI Cabang Palangkaraya. Dan kebetulan pada malam hari ini pemirsa ada Dadang Gendang. Iya, betul banget. Apa ya, Bang? Kayaknya kita salah ya. Sebelum perkenalan tentang kita pada malam hari ini, kita mau sajikan satu buah lagu untuk Anda. Iya, dan ini lagunya berjudul Ku Tak Sendiri ya, dari Bondan Prakoso. Oke, langsung saja ini dia untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami seperti biasa. Iya. Karena kita sudah janjikan kalau misalkan sudah lagu baru kita perkenalkan bintang tamu yang spesial pada malam hari ini yang sangat fenomenal. Iya, betul banget di bidangnya ya. Pokoknya tak asing lagi. Iya, betul banget. Mungkin sudah banyak yang mengenal gitu ya. Oke, langsung perkenalkan diri Anda sekarang juga. Halo, selamat malam pemirsa TikTok Jurnal TV dimanapun berada. Tapi sudah pada tahu kalau di Kalimantan Tengah sama saya. Nah, saya Dadang Nekat. Iya, betul sekali. Berarti itu namanya ya? Iya, panggilannya berarti Dadang panggilan Dadang Nekat. Kalau nama aslinya apa? Ini nama panggungnya ya? Nama panggungnya. Kalau nama aslinya apa nih? Nama asli disebut juga ya. Ya, nama aslinya Endang Haryanto, jadi nama akrabnya Dadang Nekat. Cuman kalau Dadang Nekat jangan pakai T. Oh, jangan pakai D. Ya, pakai D ya. D, pakai D. Kang apa tadi? Kang Alexis. Kang Alexis. Ya. Keren ya, nama beliau keren nih. Jadi kalau kita pakai T Kang Alexis ya Mbak Dewi ya, jatuhnya ke negatif. Kan orang pikiran kalau nekat ini kan pasti ke negatif kan. Jadi nekat itu tidak semuanya yang negatif. Makanya kalau nama saya itu Dadang Nekat pakai D. Oh gitu. Jadi ada yang nekat positif. Nah, salah satunya saya pakai D, nekat. Jadi Dadang Nekat. Nekatnya berbuat kebaikan. Betul. Oh, berbuat kebaikan. Berarti itu adalah salah satu alasan ya Bang Dadang kasih nama depannya tuh nekat. Ya. Jadi nekat. tidak semua nekat sifatnya yang negatif. Nah, ada nekat berbuat kebaikan. Salah satunya misalnya ada tuh orang jatuh tuh, wah nekat dong aku bantuin tolongin dia. Nah, kan jatuhnya ke negatif kan. Nah, jadi menghilangkan image masyarakat bahwa tidak semua nekat itu hal yang buruk. Iya, betul banget. Bukan yang akan gendang gitu, bukan. Akan gendang yang lagi itu ya. Kalau aku dangdut loh, Bang. Ada gendang ya. Kalau saya kan beda lagi. Beda lagi ya, Bang? Beda. Beda genre-nya kan. Beda genre. Oke, karena topik kita pada malam hari ini adalah kisah dari perjalanan ya, karena beliau adalah salah satu seniman ya, jadi bergerak di bidang musik, ya, seperti itu. Oke, kita mau cari tahu nih Bang, kira-kira perjalanan menuju hingga saat ini itu kayak gimana sih awal mulanya itu, karirnya? Gitu. Bisa diceritakan mulai dari awal gitu, mulai dari nol gitu sampai hari ini gitu. Sebenarnya semua apapun yang kita lakukan konsepnya ataupun niatnya yang penting keinginan ya, keinginan kita untuk maju, keinginan kita untuk mencapai cita-cita, jangan pernah kubur mimpimu kan. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya basicnya pengusaha. Jadi tapi dari kecil memang punya cita-cita untuk berkarya di bidang musik. Cuman kalau di bidang musik ini kan tergantung hoki ya, Pak. Ya, apalagi kalau sudah kita ke nasional ya, kalau tidak semua label yang bisa menerima semua karya kita. Jadi nasib dan hoki yang paling utama tuh link. Tapi yang paling utama yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita, terutama pemirsa TikTok dimanapun berada, anak-anak mudanya di bidang musik, jangan pernah menyerah. Kalau kita punya karya, tetap kita terus berkarya. Tidak ada karya kita suatu saat yang tidak laku. Suatu saat akan didengar, suatu saat kita akan diterima di industri musik Indonesia. Jadi jangan pernah menyerah, kawan-kawan gitu sih. Berarti harus punya niat, punya tekad dan mencoba dan nggak pernah menyerah gitu ya, Bang. Jangan menyerah untuk berkarya. Karena karya itu tidak ada nilai, tidak ada matinya. Sampai kapan akan didengar. Oke, berarti kira-kira nih Bang Dadang sudah tahun berapa sih terjun di dunia musik gitu? Saya tahun 2016 saya indie 1 tahun ya. Saya dulu bikin mini album, launchingnya juga di Kalimantan Tengah Mei 2016. Jadi bikin mini album. Setelah itu
mini album saya ini dilirik sama ke Jakarta. Nah, jadi salah satu dari mini album ada 6 lagu itu ada satu lagu yang dilirik gitu. Saya coba ke Jakarta, salah satu label besar di Jakarta akhirnya, tapi prosesnya juga lama. Setelah ke Jakarta itu dipilah dulu. Tapi sifat saya kalau sudah kesini harus ada terima nih karya saya. Jadi setiap hari saya datangin terus nih yang punya label. Kayak emang Pak, lagu saya Pak, gimana? Gitu terus, nggak berhenti. Akhirnya 2 bulan begitu. Akhirnya ya udah lagunya Dadang nekat akan kita rilis. Karena tahu sendiri kalau merilis itu satu lagu kan kalau label otomatis kan menggunakan produksi biaya besar gede. Iya, jadi mereka harus punya perhitungan kalau merilis, nanti kalau dirilis nih lagu balik enggak gitu kan, laku enggak. Jadi tapi alhamdulillah 2017 kita bergabung di salah satu label besar Jakarta. Nah, sejak 2017 sampai sekarang. Oh, sampai Sampai sekarang. Jadi mulainya dari sekarang. indie. Berarti di tahun 2016 ya. Indie Berarti dulu. sekarang udah 4 tahun ya. Ya sudah. Tapi mulai dikenal itu dirilis itu di tahun 2017 ya. 2017, Oke. ya. Karena 2017 itu saya juga sering tampil di TV nasional, Wow. TV swasta kan di nasional. Oke, itu. berarti sering ketemu sama artis Indonesia ya. Ya, seperti Kang Alexis gitu. Oke, kira-kira nih Bang Dadang nih bisanya bagian genre apa aja nih? Saya pop alternatif. Oh, pop alternatif. Saya pencipta lagu juga. Jadi saya pencipta lagu, saya juga Iya. penyanyinya gitu. Oke. Hobi cipta lagu, hobi nyanyi gitu. Berarti didasarkan dari hobinya dulu Ya, ya. hobi dulu. Kira-kira apa sih batu loncatan atau motivasi nih Bang Dadang bisa bergabung di dunia musik gitu? Kira-kira bisa diceritakan dari awalnya kok bisa sih gitu? Saya terjun ke industri musik itu sebenarnya ada support juga dari siapa nih? Keluarga? Ya, dari salah satu orang yang pernah saya cintai lah. Oke. Jadi setelah saya berkeluarga sama dia, baru support dari dia juga ingin melanjutkan cita-cita saya gitu. Wah, kira-kira itu siapa ya Bang kalau boleh tahu? Ya, susah juga. Oh, susah juga ya. Susah juga ya dikasih tahu Jelas ya. ada Oke. support dari seseorang. Oke. Nah, kira-kira saya mau pengen tahu nih Bang, kira-kira jatuh bangunnya waktu pas Anda di posisi terbawah gitu ya kan, kisah hidupnya ini, perjalanan hidup yang khususnya di dunia musik nih kan. Kan dari awal nih, dari sebenarnya pengusaha ya kan, tetapi karena ada bakat ya dan ada niat ya, jadi terjun di dunia musik seperti itu. Kira-kira awal mulanya itu kira-kira yang paling sakit yang Anda nggak bisa lihat nggak bisa lupakan sampai saat ini itu apa kira-kira? Ya, sebenarnya kalau saya ini katakan kalau pas terjun ke industri musik itu kaget. Jadi saya 2016, pertama saya bikin lagu. Kebetulan waktu itu kan saya punya teman musisi juga, artis di papan atas juga. Saya bikin lagu, minta bantu dia. Saya coba rilis indie, saya coba tampil ke panggung ya. Begitu itu pertama kali saya tampil di panggung sebagai artis, saya disambut masyarakat. Oh gitu. Iya, saya lihat penonton ini lapangan penuh. Begitu saya pikir kok ini lagu saya kok bisa pada hafal semua. Begitu saya nyanyi, pokoknya kayak begitu, kayak artis papan atas juga nyanyi. Nah, disitulah saya mulai kayaknya pokoknya kaget gitu. Itu 2016 ya, itu di salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi penggemar itu luar biasa. Disitulah semangat saya gitu ya. Itu. Akhirnya saya terjun ke cari label, alhamdulillah terima itu. Jadi kalau yang pasti terjun di musik itu boleh dikatakan tidak ada titik terendahnya, langsung begitu terjun langsung disambut masyarakat. Langsung disambut ya. Oke. Cuman titik terendah saya bukan di bidang musik sih, titik terendah saya kehidupan. Di kehidupan. Sekarang ini mungkin titik terendah saya nih, cobaannya mungkin. Oke, mungkin nanti bisa kita cari bisa nanti Bang Dadang menceritakannya ya, mungkin nanti di segmen kedua gitu ya. Oke, mungkin di awal-awal kita nanya-nanya dulu ya tentang bagian seninya dulu ya. Tentang seninya karena itu. Tidak luput juga otomatis kan ada minimal lah dan maksimal, itu pasti ada support dari keluarga, orang-orang terdekat. Iya, betul sekali. Orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang dia sayangin itu adalah merupakan orang-orang yang selalu memotivasi, yang selalu mendorong sebenarnya gitu ya. Oke, tetapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut pemirsa, kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini. Kita akan sajikan satu buah lagu untuk menghibur Anda yang semakin malam ini semakin larut dan semakin dingin dan pasti ingin ditemani dengan kopi. Iya, betul banget tuh. Bisa langsung juga ya.
Oke, kita akan lihat lagunya dari mana nih. Oke, kita akan jeda pariwara sebentar dulu ya. Oke, dan ini lagunya berjudul Budi. Ya, betul banget. Ini dia lagunya untuk Anda. Matiin tidak masuk ya. Oke, kembali lagi dengan kita, dan itu dia tadi lagunya untuk Anda yang berjudul Melukis Senja ya, dari Budi Doremi. Oke, dan masih bersama kita bertiga ya. Dan mungkin tadi di segmen pertama kita sudah nanya-nanya gitu ya tentang bagaimana sih sejarah awal dia memulai karirnya gitu ya di bagian musik gitu. Dan mungkin tadi nih Bang Dadang gitu ya bilang bahwa enggak begitu banyak gitu ya kesulitan-kesulitan atau dukanya gitu yang dihadapi pada karirnya gitu. Kira-kira apa sih kesulitan-kesulitan dalam hidup nih yang dihadapi oleh Bang Dadang sendiri? Ya, kesulitan dalam hidup ya mungkin saat ini kali ya. Karena kalau hidup sih sebenarnya alhamdulillah dari semenjak kita berkarir, kalau untuk khusus di bidang musik nggak pernah ada titik terendahnya gitu kan. Cuman kalau kehidupan, kalau dari dulu sih banyak sih kalau masalah kehidupan, cuma tapi yang paling titik terendah ya sekarang. Ya, sekarang ya. Oh my god. Nah, jadi gini Bang. Nah, karena dia kan ada singgung mengenai usaha juga nih. Kira-kira usahanya apa sih? Dulu gitu. Dulu kalau kita sekarang kan juga pengusaha juga. Oh gitu. Di musik juga gitu. Oh, jadi pengaruhnya mungkin kena Covid nih ya. Oh, gitu. Covid ini juga pengaruh juga sih di usaha kita, juga pengaruh. Oh gitu Bang ya. Nah, oke pemirsa, itu dia tadi sedikit ulasan mengenai perjalanan Dadang Nekat ini ya, dari pengusaha terjun ke dunia musik di tahun 2016 awalnya. Nah, dan pada tahun 2017 karyanya itu sudah sudah dirilis gitu ya. Makanya sudah bergabung di Jakarta, dan beliau inilah artis Kalimantan Tengah ya. Alhamdulillah. Beliau ini ketemu dengan Kang Alexis, sama-sama artis juga. Artis apa ini? Artis apa ini? Oke, artis apa ini? Artis jurnal TV. Oke, mungkin lebih ke ini ya, karena ini kan tinggal 2 segmen ini Bang ya. Hal yang paling pahit itu kan tadi berbicara tentang cinta. Jadi cinta ini kira-kira apa sih yang membuat Anda sakit itu? Boleh diceritakan nggak? Maksudnya kan perjalanan cinta Akang gitu ya kan, Bang Dadang ini sampai saat ini kayak gitu. Nah, yang kan titik terendahnya ini kan saat ini gitu. Saat ini, jadi awalnya kayak gimana sih gitu? Sebenarnya kalau cinta ini kan susah ya, kan ada bilang juga cinta ini kan bisa jadi buat kita menderita, ada juga bikin buat kita sengsara gitu kan, ada kita bikin bahagia. Sebenarnya cinta itu tidak ada bikin menderita atau sengsara, karena cinta itu kan suci. Jadi cinta itu sebenarnya tidak ada bikin orang menderita, asal kita mau mengartikan sebuah cinta itu dengan apa. Kita mencintai seseorang, kalau kita sudah pisah bukan berarti kita menderita, sebenarnya kita tetap mencintai dia walaupun tidak memiliki kan. Nah, tetap kita jaga dia. Arti cinta itu melihat dia bahagia, kita harus bahagia kalau kita mencintai seseorang. Nah, cuman dalam kehidupan saya kan perjalanan cinta saya dengan ibunya anak saya ini sudah masuk ke jalur yang menurut saya sudah menyakitin hati saya dan anak-anak saya itu. Jadi titik terendahnya saya sekarang itu mengalami sebuah ketidakadilan. Gitu. Tapi bukan ketidakadilan cinta, ketidakadilan kehidupan ataupun dari segi penegakan hukum juga dapat ketidakadilan gitu sih. Nah, jadi ini yang titik terendah saya gitu. Oke, berarti saat ini sedang berada dalam titik terendah. Berarti ini dengan keluarganya gitu ya? Oh, tidak, bukan dengan keluarganya. Kalau sama keluarga sih sebenarnya tidak masalah. Katakan saya sudah pisah nih, udah pisah sama ibunya. Sebenarnya mudah saja. Kalau saya sama ibunya sih tidak masalah. Kalau pisah ya jodoh habis kan, misalnya anaknya. Cuma sekarang ini titik terendah saya menghadapi satu ketidakadilan.
Oh gitu. Oh. Ketidakadilan dalam artian apa ini? Kan ketidakadilan banyak nih ya kan. Yang pertama tidak mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Iya, ya kan? betul banget Nah, tuh. jadi ya karena ada singgungan mengenai hukum. Kira-kira masalah di hukumnya apa ini Bang? Kalau Iya. boleh tahu? Enggak, sebenarnya ke titik terendah saya itu banyak, kalau orang tidak mengerti dikiranya masalah titik terendah tentang urusan cinta ya, Urusan cinta. cinta. Padahal tidak. Urusan cinta saya sebenarnya tidak Bagus-bagus saja. saja. Kalau pisah itu bukan berarti bukan kita lalu menjadi titik terendah kita karena kita berpisah Iya, sama orang yang kita cintai menjadi titik, tidak kan kita bisa bersahabat sama dia tetap normal saja. Cuman kena ada campur tangan orang lain jatuhnya. Oh, gitu. Keluarga kami jadinya ke ranah hukum. Di hukum yang berjalan kan saya merasa disinilah ketidakadilan yang kami rasakan bukan pada saya sendiri. Seandainya pada saya sendiri sih saya sudah biasa menghadapi segala kehidupan Yang Kalau hidup biasa saja, tapi karena sudah melibatkan anak saya juga di situ ketidakadilan. Nah, di situ saya sekarang merasa titik terendahnya karena sudah ada juga yang mendapat ketidakadilan dari kehidupan saya ini. Anak saya juga ikut mendapatkan, jadi korban gitu ya. Mendapatkan ketidakadilan itu. Jadi itulah membuat saya sangat titik terendah saya. Kecewa banget. Seandainya saya sendiri saya mampu sebagainya, saya itu mungkin cobaan saya kita terima aja santai kan gitu kan. Nah, tapi karena sudah ada ya gimana sih buah hati kita juga menjadi korban yang ketidakadilan, ya otomatis menjadi titik terendah bagi kita kehidupan kita kan gitu sih. Berarti anaknya di mana sekarang? Sekarang. Jadi kalau udah cerita anak kadang-kadang mau nangis aja takutnya, tapi nggak apa-apa ya, pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, kita sambil juga tentang musik, juga tentang kehidupan motivasi, tentang kehidupan juga tentang motivasi satu aja pasti banyak. Ya. Kalau anak jujur sudah 8 bulan nih saya sudah tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Kok bisa lah? Loh, kenapa itu Bang? Nah itulah saya bilang tadi itu ketidakadilan itu. Nah, jadi sudah 8 bulan ini saya sudah tidak berkomunikasi secara langsung ataupun bertemu. Nah, kesempatan berkomunikasi ini tidak dikasih akses. Nah, memang kalau orang secara pintas lalu saya memang kayaknya yang nggak ngasih akses ini kan ibunya katakanlah. Tapi saya punya keyakinan ibunya nih pun dikorban. Jadi korban juga. Terus karena saya tahu ibu yang namanya orang yang pernah saya cintai, sekarang katakan dari mantan istri, kita tahu ini ibunya dari anak saya, kan kita tahu dong cara dia bicara gimana. Nah, jadi saya punya keyakinan ibunya pun jatuhnya menjadi korban orang-orang yang kurang bertanggung jawab lah untuk keadilan kan. Nah, situlah saya merasa titik terendah, semua keluarga kami menjadi korban gitu. Saya kalau orang yang mungkin kalau saya sendiri kasus saya sudah viral sih Pak, jadi khususnya di Kalimantan Tengah ya, bahkan nasional sudah viral kasus saya ini. Orang pasti tahu dengan yang saya hadapin titik terendah saya kehidupan saya ini bukan karena musik kan, bukan karena karir saya, karena kehidupan saya dan jadi saya titik terendah itu sampai saya sempat dihukum kan gitu kan. Karena orang Kalimantan Tengah pasti tahu kan. Nah, orang membunuh saya dengan cara yang kurang etis gitu kan, tidak adil ya, tidak adil. Yang kadang-kadang yang tidak saya lakukan, mereka bilang saya lakukan itu sih. Nah, sekarang yang saya membuat saya titik terendah saya, yang saya sangat terpukul itu ya anak saya yang belum berdosa juga ikut menjadi korbannya ketidakadilan itu. Berarti anak dan istrinya di mana ini kalau boleh tahu? Kalau istri kan kita sudah mantan. Sudah mantan ya? Istri nih ya kan. Istri itu. Jadi mantan istri saya juga posisinya sekarang juga saya tidak tahu karena dia selalu menjawab kan tidak ngasih kepastian karena menurut firasat saya dia juga di bawah tekanan. Berarti sama-sama di bawah tekanan gitu ya, di bawah ya dari mungkin ya dalam tanda kutip ya. Tapi feeling saya sepertinya begitu. Nah, karena kalau anak saya sendiri kan belum mengerti, dia masih kecil kan. Iya, masih kecil ya. Setiap saya cuma bisa kadang-kadang saya bisa dapat fotonya, bisa dapat dia kirim foto saja, tapi begitu saya kepingin, kan zaman sekarang teknologi canggih kita bisa katakan video call, kita bisa lihat dia bermain. Nah, akses itu saya tidak dikasihkan. Nah, disitulah saya curiga ada apa, karena sebagaimanapun kalau ibunya tidak mungkin, ini kan bapaknya.
Iya, pasti ada tekan-tekanan. Ada itu sih. tekanan. Kira-kira nama anaknya Bang Dadang siapa nih? Namanya Aidina Kesa Ajara, panggil akrabnya Ajarah. Ajarah ya. Berarti ini tadi kata Bang Dadang bahwa ada orang yang tidak mengizinkan kasih akses nih kepada Bang Dadang untuk ketemu sama Azarah ya. Kira-kira siapa sih orang itu, Bang? Nah, kita nggak bisa ya kita Sebutkan. iya, nggak bisa sebutkan gitu dan ya. kita itu kan kita duga. Kita tidak boleh menuduh seseorang itu kalau Iya. buktinya belum jelas. Tapi kalau kita menduga kan boleh saja kan. Boleh saja. Kita menduga. Yang jelas saya menduga yang ikut terlibat untuk memutuskan akses saya dengan anak saya bukan cuman istri saya juga ikut menjadi korban untuk menjadikan saya tidak bisa berkomunikasi. Anak akses istri saya pun korban supaya tidak memberikan izin ke saya ini karena ada orang gitu lah. Ada yang lain untuk mempengaruhi dia. Gitu. Oke. Berarti ada orang ketiga ya? Bukan orang tiga. Ini kan kasus saya ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya. Ya kita tidak tahu lah. Yang jelas ada kepentingan mungkin ya tentang saya supaya gimana supaya saya ini bagaimana lah pokoknya ada dalam kepentingan seseorang itu. Saya tidak berani ungkapkan juga di sini. Tapi biarlah waktu yang nanti menjalannya kan. Yang penting kita tetap kalau kita masih punya keyakinan, kita masih punya rasa punya katakan punya Tuhan, punya Allah kan, kita punya patokan dari situ saja yang benar ini suatu saat akan ditunjukkan. Iya, Itu betul sih sekali. Nggak ada jalan yang nggak Tidak ada ada. nggak ada solusinya gitu, yang nggak ada masalah Yang juga penting- yang nggak ada solusi. Yang Oke. penting kita jangan diam, ya kan? Kalau kita ya salah satunya ya saya juga terima kasih kepada Jurnal TV karena setelah kasus saya ini bergulir, jujur pemirsa dimanapun berada, ini satu-satunya media yang berani mengekspos ya? Iya, mulai mengekspos. Walaupun malam ini kita agak katakan semi lah kita mengekspos tentang kasus karena kita tema kita kan untuk Ya, motivasi seni. buat Iya. seni buat teman-teman kita, Oke. tapi karena Ada nanya kaitan tentang lah. kehidupan kan, Kehidupan. terpaksa kita ungkapkan juga kehidupan kita kan. Nah, tapi Iya. waktu yang program kemarin kan sudah jelas itu kan, Oke. yang 2 hari yang lalu kan nggak salah. Oke. Itu juga sudah jelas itu. Nah, Oke. jadi permasalahan saya ini tidak bukan masalah tentang titik terendah saya tentang karir saya, tidak tentang bukan. kehidupan. Tentang kehidupan. Ya, jadi Tentang kehidupan. kesimpulannya di situ. Kesimpulannya Titik terendah saya tentang kehidupan. tentang kehidupan dalam artian ini pemirsa ya, bukan soal karir apa segala macam, tetapi cinta ya, cinta kepada anaknya yang saat ini Sudah terpisah gitu ya. 8 bulan nggak pernah ketemu Ketemu ya, ya. Oke. Bukan tidak ketemu saja. Kadang-kadang kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi kan untuk berkomunikasi, ya, tiap berhadapan langsung ya, kayak gitu ya. menikmatin kecanggihan zaman sekarang kan semua bisa. Kamu di luar negeri sana juga bisa ketemu. Oke. Iya, Itu pun betul. kita tidak bisa. Nah, kan betapa seorang ayah Betapa kan. sedihnya Oke. gitu ya. Betapa sedihnya Oh. seorang ayah. Jadi inilah titik terendah saya. Oke. Berarti sekarang siapa namanya Azara? lah? Azara. Sudah umur berapa ya, Bang? 3 bulan 10 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 Tanggal 7 bulan. Oktober nanti dia udah 4 bulan, 4 tahun. Oh gitu. Oke. Berarti masih ingat, dia tahu ya kan sama ayahnya kayak gitu. Anak ini kan walaupun dia masih bayi, anak itu kan punya kontak batin sama orang Betul. tuanya. Nah, dari situ saya kadang-kadang kalau hari ini jujur saja saya 2 kali meneteskan air mata. Hari ini saya dapat kiriman foto. Saya lihat raut wajah anak saya itu kayak gimana ya? Beda pelopak matanya, dia Kelihatan Sedih, sedih ya, sedih. sedih ya, sedih Wah, banget ya. Sebagai seorang ayah, kalau kita lihat anak kita begitu gimana? Iya. Nah, Iya, betul. saya aku berpikir begini, kalau Anda tidak suka sama saya, jangan Korbankan. sakitin anak Iya, saya. jangan korbankan. Makanya saya ada bikin lagu, saya bilang kan ya, saya bilang gini, jika cuma aku, kau sakiti aku masih mampu, tapi jangan kau sakiti dia yang tak mengerti. Dia ini tak mengerti. Oke. Nah, tolong jangan sakitin dia, kan begitu. Nah, kalau Anda tidak senang sama saya, bisa datang ke saya, kita bisa Selesaikan. Iya, secara apa? Misalnya Anda punya masalah, karena saya kan seniman, Bang. Kadang-kadang saya bikin lagu mungkin menyinggung perasaan orang, Iya, betul. menyinggung kehidupan orang kan. Nah. Saya seniman kan. Iya, betul. Kadang-kadang saya yang mana saya lihat, oh ini kayaknya enak nih dibikin lagu nih, ya Betul. gitu ya. Iya, Tapi kan betul. kita bisa dimusyawarahkan. Oh ini, nah gitu. Jadi jangan anak saya juga ikut dilibat untuk menyakitin
saya juga sampai satu keluarga betul. gitu kan, mereka tidak berdosa kan, yang kalau saya punya salah ya salah saya saja kan gitu. Itu kalau yang saya inginkan gitu loh. Oke, berarti kira-kira nih Bang, sebelum nih Bang Dadang pisah sama Azara gitu ya, pasti ada dong kenangan-kenangan terindah yang pernah dilalui bersama Azara gitu ya. Kira-kira bisa diceritakan nih gimana sih, apa kesukaannya biasanya gitu? Sebenarnya namanya anak ya, saya yakin pemirsa Jurnal TV, program TikTok dimanapun berada, terutama seorang ayah ya yang sudah, ataupun teman sahabat-sahabat saya dimanapun berada, yang belum berkeluarga ataupun yang sudah punya, ya pasti namanya seorang anak ya Mbak ya, pasti banyak kenangan. Mungkin teman-teman saya salah satunya juga banyak juga yang sudah dulunya drummer saya, sekarang dia di Puruk Cau sana. Nah, ada juga gitaris saya sudah berkeluarga punya anak, mereka alhamdulillah support saya semua. Terasa kan waktu belum punya anak, tidak mengerti, setelah punya anak gimana kita cinta kita pada anak, karena anak itu anugerah dari Yang Kuasa. Kalau kenang-kenang terindah sama anak saya Ajarah ini kan dia masih kecil, tapi dia itu seperti orang dewasa. Jujur saja, kan saya bersama Ajarah ini kan dalam proses perceraian dengan istri saya itu, jadi Ajarah bersama saya. Nah, dia mengerti loh, dia sebenarnya keinginan dia tidak mau bapak mamanya ini berpisah. Makanya Ajarah itu walaupun dia masih kecil, tapi dia tahu kalau dia tidak mau lihat saya sakit, dia tidak mau lihat saya nangis. Kalau begitu saya nangis, dia langsung tidak ngerti, dia gini muka saya, ambil tisu, dia lap matanya. Luar biasa dia masih banget kecil ya. loh, dia masih kecil, tapi kok dia bisa gini? Dia dewasa banget ya. Pokoknya makanya saya bilang, pemirsa, saya itu lebih aman kehidupan saya ini ada dia, walaupun dia masih kecil, kayak saya merasa aman. Iya, betul banget. Dia coba ada teman ataupun katakan kru saya, katakan ambil barang saya satu apanya, kalau punya bapaknya dia marah. Dia tidak bisa ngomong tapi dia marah, langsung dia tarik itu, ini punya bapaknya gitu. Nah, dia kalau saya sakit dia tidak mau pergi, padahal kalau saya sakit dia ikut sakit. Nah, saya paling kenang-kenangan terindah sama Ajarah itu, waktu saya sakit dia suapin saya makan. Wah, ya ampun, itu ya Allah, itu saya nggak bisa lupain. Saya punya videonya itu, ya Allah. Makanya saya kalau waktu sebelum ini ada juga, kalau begitu tanya kenangan dulu sudah saya tidak bisa tahan. Tidak ada anak kecil itu bisa suapin bapaknya tidak makan. Pernah ada. Itulah yang saya tidak bisa lupain. Umur yang 3 tahun udah bisa mendewasa, udah bisa menyuapin. Seperti orang dewasa dia, makanya dia masih kecil tidak mengerti, tapi dia kalau penderitaan ayahnya, karena ayahnya sangat mencintai ibunya. Saat ibunya menggugat kita pisah, ayahnya berusaha untuk bertahan, mengajukan banding, kasasi. Kita berharap kan supaya keluarga kita bisa, tapi kan Allah punya keinginan kita pisah. Ya, enggak apa masalah kalau sudah memang pisah kan, jodoh habis kan, tapi kita bisa bersahabat. Cuman kena ada ikut campur orang lain, inilah yang bikin semuanya jadi ketidakadilan tadi. Padahal kalau masalah kami bertiga saja, aku rasa sudah selesai gitu sudah ya. Karena ada ikut campur orang lain. Oke. Berarti hak asuh anak kemarin itu siapa yang dapat? Memang setelah putus kasasi turun itu ya ke ibunya, ibunya. Cuma sewaktu kasus saya bergulir itu, waktu itu masih prosesnya kasasi. Kan setelah kasus itu 1 bulan kemudian baru kasasinya turun. Nah, tapi di dalam undang-undang negara ya, maupun undang-undang agama, walaupun hak asuh itu kan cuma sebagai mengasuh, bukan berarti orang tua yang tidak mengasuh ini tidak boleh bertemu. Itu dilarang. Tetap boleh bertemu, tetap, dan itu pun dilindungi undang-undang. Hak asuh ini sebagai menguatkan bahwa anak ini sementara diasuh ibunya, tapi ayahnya tetap berkomunikasi, tetap itu dalam agama, dalam undang-undang negara, dalam undang-undang nomor 35 pun tetap mengatakan begitu. Mau pengadilan pun juga mengatakan itu. Ini hak asuh ini sebagai ibaratnya ibunya. Ini kebenaran hak asuh ini malah berat loh. Terima hak asuh ini berarti kamu wajib mengasuh. Iya, betul. Nah, kalau saya enak, saya cuma wajib bekerja, cari nafkah, sudah. Pokoknya ke anak kamu, kalau semuanya kamu malah dia repot, nggak bisa kemana-mana kan. Nah, jadi itu berat. Makanya saya sedih saya ini, saya takut anak saya sekarang ini bukan sama ibunya yang mengasuh. Nah, itu yang saya sama orang lain. Iya. Kalau sama ibunya, apa alasan ibunya kok mengasih akses untuk komunikasi melewati teknologi canggih HP saja? Zaman enggak pasti dia ya? ada. Saya jadi beban pikiran saya di situ. Nah, di saat saya mencari keadilan inilah saya mendapat ketidakadilan itu di saat saya mencari keadilan. Nah, ibaratnya itu katakan korban menjadi ya
Mencari Oke. keadilan. Ya, Ya, kan? saya mencari keadilan sebagai korban, justru saya yang dijadikan katakan istilahnya pelaku, gitu. Jadi di situ yang ketidakadilan saya. Sebenarnya kalau tidak ada Tapi kecampur kasusnya udah selesai itu, Bang? oh, enggak, masih bergulir. Masih belum ya? Masih, makanya saya sekarang lagi berjuang ini. Oh, lagi berjuang. Mencari keadilan. Karena kayak saya pribadi jujur saja. Kalau salah manusia itu memang punya salah, kan gitu. Oke, kita punya salah. Tapi kalau kesalahan kita itu enggak seberapa, atau kesalahan yang lebih gede pada kita kok lebih dulu lah, gimana ya, ketidakadilan lah. Mungkin saya susah sih ngomong di sini karena tema kita beda kan. Oke. Nah, kalau tema kita kayak kemarin, saya berani berbicara gitu kalau ya. tema kita kan juga nggak enak juga. Teman-teman mungkin kepingin dengar karya saya mungkin malam ini kan, tapi tetap kena dipanggil Ya, saya ke sini. betul. Kenapa sebagai posisi hidup saya begini itu pas saya ungkapkan ya kan. Iya, Ya betul. maaf juga nih pemirsa ya, sebenarnya tema kita harusnya senang-senang hibur malam ini menjadinya agak sedih-sedikit Agak kan. sedih. Tapi tidak apa-apa, nanti kita kasih lagu yang enak-enak juga Iya, kan. betul banget. Oke, buat pemirsa di rumah ini Oke, pemirsa, Oke. terima kasih Anda masih bersama kami. Itu lagu spesial dari Abang Nekat ya. Iya. Abang Nekat pada malam hari ini raja-raja katanya menuju Kalteng Berkah. Iya, betul banget ya. Dan Nah, apa ini? Karena kita di segmen terakhir ini pemirsa ya. Oke, berbicara tentang keadilan itu, siapa sih yang nggak mau dapat keadilan kayak gitu? Iya, pasti semua orang Pasti pasti, semua orang menginginkan yang menginginkan. namanya keadilan gitu ya. Semua rakyat Indonesia ya pasti. Semua Apalagi, rakyat sekarang kita Indonesia. kan mau merayakan hari kemerdekaan. Iya, betul banget ya. Pasti dong semua orang rakyat Indonesia ini ingin merdeka semua Merdeka. kan. Iya, Merdeka dalam betul. arti apa ya? Merdeka keadilan, Kesejahteraan. kesejahteraan, Iya, semua. betul. Pemirsa juga semua, dan doa kita juga kepada seluruh pemirsa di Kalimantan Tengah, khususnya di Indonesia umumnya kan pasti mau merdeka semua. Nah, saya berharap juga lah merdeka buat Dadang Nekat. Oke, siap Amin. Nekat lah. Semua lain Oke. juga pemirsa semuanya. Semua mudah-mudahan 17 ini ketemu anak saya. Oke, Amin, siap. ya, Amin. Mudah-mudahan Amin, ya. berdoa saya mudah-mudahan Jurnal TV yang bisa mempertemukan kami lewat studio ini ya. Amin. Oke, Luar siap. biasa. Bisa. Saya merinding banget ini. Oke, benar-benar sedih banget ya ceritanya. Apa sih harapan Anda ya? Karena saya ada lihat surat apa itu? Harapan Anda ini ingin Dalam mencari meminta keadilan lah, ya. iya. Mencari keadilan. Dari cerita yang tadi di pemirsa, karena tema kita pada malam hari ini adalah tentang seni ya. Awal karir beliau, tapi kita ada mengerucut kepada cerita tentang kehidupan beliau. Nah, dan saat ini dia memiliki kisah yang menurut saya sangat pilu tragedi ya. Sangat ya. pilu begitu Tragis ya. pilu. Nah, jadi beliau sekarang ini mau minta keadilan kayak gitu. Mencari keadilan. Mencari keadilan Iya. kayak gitu ya. Mencari Kalau keadilan. minta kira. Oke, minta keadilan dong, minta keadilan. Oke, ini surat apa ini, Iya, Bang? surat Itu apa kemarin, ini? Jadi surat terakhir. kita begini, kan dalam mencari keadilan ini banyak jalur yang kita tempuhnya sesuai Oke. dengan perundang-undangan. Oke. Jadi Iya, kita tidak betul. boleh juga katakan frontal, Betul. ya, kita tidak boleh juga apa namanya apa ya bahasa anak muda tuh apa ya Terlalu apa ini? sadis gitu ya ibaratnya apa anarkis. Oh, anarkis. Oke. Ya, kita tetap tempuh jalur-jalur yang Jalur sesuai hukum. ya. Ya. Kan tingkatan hukum ini kan banyak ya. Betul. Kalau kita tidak di sini akhirnya ke sini. Iya, Tidak betul. juga dapat di sini ke sini. Kan ada pihak penegak hukum, ada apa instansi pemerintah yang lebih tinggi dari hukum ini ya, kita gunakan jalur-jalur ini. Terakhir kalau memang sudah sampai titik terakhir, katakan terakhir ini tidak dapat juga, ada masih kita minta Oke. sama Allah. Oh, betul. Akhirnya situ judulnya. Tapi untuk kali ini Dadang Nekat mencari keadilan, sekarang mungkin ke kepala negara dulu. Oke. Oke. Nah, salah satunya Lang ya. pemirsa mohon doa juga. Saya juga terima kasih atas beri kesempatan atas perjuangan saya ini melalui Bang Alek, Mbak Dewi, Iya. juga Jurnal TV mengasih kesempatan saya buat mempublish ini ke pemirsa, mohon doanya juga. Nah, dalam perjuangan saya insya Allah kita akan kirim surat ini salah satu yang akan ke Presiden Republik Presiden Indonesia. Indonesia. Nah, di sini Oke. bukan untuk menyakitin orang, tidak. Oke. Mencari keadilan. Keadilan gitu ya. Oke, Itu surat saja. terbuka ini. Surat terbuka pemirsa. untuk Bapak Kepada- Presiden Republik Indonesia. kepada yang orang- terhormat Presiden Republik Republik Indonesia, Indonesia. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Nah, untuk mencari keadilan. Keadilan. Semoga harapan kita
bisa dapat terwujud ya, bisa tersampaikan gitu ya. Amin. Oke. Betul. Berarti kira-kira ke hari apa nih? Kapan apa ini dikirim suratnya? Ini kita kirim dalam 2 bentuk, fisik dan via email. Via email juga sudah kita kirim tadi. Ini mungkin fisik besok melalui. Tapi kita kalau nggak salah dari jurnalis juga, dari Jurnal TV. Ya, Jurnal TV juga setiap kita ngirim surat kemana saja akan diekspos. Gitu. Saya terima kasih banyak karena luar biasa lah ini. Saya akan juga mudah-mudahan saya juga bisa menjadi salah satu keluarga besar Jurnal TV. Amin. Dengan ini nih saya sudah punya tekad juga. Gimana? Saya tidak bisa ngomong lagi, mau ucapin terima kasih gimana. Terutama gimana ya, mau nangis ya saya ini. Luar biasa lah, saya berjuang sendiri tadinya kan, alhamdulillah bisa di expose media sekelas Jurnal TV yang sudah begitu banyak ditonton pemirsa. Nah, saya malam ini kita juga mungkin hampir Indonesia nonton seluruh Asia yang nonton kita. Iya, karena dalam ini waktu yang sebelumnya itu pun saya banyak dapat video kiriman. Salah satu sempat saya kirimkan juga dari pemirsa dari Jakarta, dari Kalimantan Barat, dari Tara, kan ada semua kirim video nonton acara kita. Karena hak setiap warga negara akan untuk mendapatkan keadilan. Betul. Nah, saya merasa bangga bisa berkenalan, bisa menjadi mitra, bisa menjadi salah satu jurnal TV yang berani mengangkat kebenaran. Nah, terima kasih. Mohon dukungannya kepada seluruh dan pemirsa dimanapun berada yang tetap kita menjadi pemirsa terbaik Jurnal TV, karena ini tempat televisi terbaik menurut saya yang ada di Kalimantan Tengah. Amin. Oke, kira-kira nih apa harapan Bang Dadang dalam menyelesaikan kasus ini atau masalah tanggal 17 inilah, karena kita ini kan saya sudah bikin lagu, tapi walaupun lagu Indonesia Raya, tapi aransemennya juga sudah saya bikin sendiri. Itu untuk saya kepinginnya lagu itu akan saya nyanyikan di tengah kebahagiaan, jangan sampai saya menyanyikan lagu itu di tengah penderitaan, kan tidak enak dari kemerdekaan. Tapi 2 alternatif ini akan saya lakukan. Misalnya saya juga sampai tanggal 17 tidak juga hak saya walaupun saya bisa cuma live lewat handphone dengan anak saya, mudah-mudahan dikasih kesempatan tetap saya menyanyikan Indonesia Raya penuh kegembiraan. Tapi kalau tidak juga tepat saya nyanyi Indonesia saya penuh dengan kesedihan, tapi tetap dengan semangat kemerdekaan. Ya. Aduh, sedih banget ya ceritanya. Kayak mau menangis ya. Ini posisinya bukan di posisiku loh. Aku kayak sedih banget gitu ya. Bayangkan gimana sih kalau misalkan nih Kang Alexis yang menjadi orang tuanya dipisahkan sama anaknya. Gimana sih perasaannya? Sedih nggak sih? Ya sedih ya. Gitu ya. Pasti sedih banget. Namanya manusia itu ya. Ini makhluk sosial. Gitu ya. Otomatis kalau ada siapapun, walaupun kita nggak kenal orangnya itu, tetapi memiliki kehidupan yang misalkan tidak sejahtera, memiliki kesejahteraan, jadi kadang juga kita itu kayak gimana sih gitu ya, apa sih yang saya bisa bantuin kayak gitu. Nah, apalagi dengan anak yang darah daging kayak gitu betul. Ya, siapa yang bertahan? Ya, tadinya kita ini kan Indonesia ini kan ibaratnya orang timur. Rata-rata kita punya semboyan hidup Indonesia ya, dari nenek moyang kita kan gotong royong. Iya, betul, gotong royong. Jadi tidak akan tega seharusnya melihat orang yang menderita. Pasti kita ikut prihatin. Betul. Ya, pasti itu di Indonesia ini. Ya, cuma mungkin nasib saya ya, kok ada tega, betul ada juga. Padahal secara Indonesianya saya tidak ada dalam pikiran saya bahwa ada orang Indonesia yang setega ini kepada saya dan anak saya gitu loh. Tidak masuk di akal pikiran saya tadinya gitu. Tapi ternyata memang ada sih. Gitu. Ya itu Tapi mungkin dalam 200 juta lebih Indonesia paling 1 orang 2 orang. Karena saya makanya tetap yakin saya, karena yakin saya bangga jadi warga negara Indonesia, karena pada dasarnya orang Indonesia itu rasa sosialnya tinggi, kemanusiaannya tinggi, gotong royongnya tinggi. Iya, gitu. Betul banget ya. Oknum salah satu begitu aja ya. Ya harapan kita sih semoga kasus saya ini kan cepat selesai. Amin. Supaya kita bisa, saya doakan supaya saya tetap ini, jujur saja di media sosial begitu banyak orang sedih. Teman-teman mereka rindu dengan karya saya, tapi gimana saya mau berkarya dengan keadaan begini kan? Kadang-kadang mereka
ke saya, DM saya ataupun inbox saya, Bang kami rindu karya Abang, kami lihat cerita Abang sedih betul katanya, tapi kami apa daya, kami cuma bisa berdoa ya. Alhamdulillah saya bilang doa itu syukur. Segala agama nih mendoakan saya nih, ada dari apa, ada semua ini sudah mendoakan saya ya, itu sudah luar biasa bagi saya karena mendoakan. Yang jelas dalam permasalahan saya ini tidak ada yang ingin saya sakiti, tidak ada yang ingin. Saya cuma mencari keadilan untuk saya agar bisa bertemu anak saya, itu saja. Iya, oke. Aduh, benar-benar. Kayak gimana? Sangat dalam sekali ya. Sangat dalam sampai aku kayak nggak bisa berkata-kata gitu loh ya. Ini benar-benar sedih banget. Nyesek banget. Ya namanya anak ya, putus pacar aja kita waktu pacaran dulu gimana rasanya kan? Nah, betul. Iya. Apalagi darah daging kan. Buah hatinya gitu ya. Nah, oke lah pemirsa, karena kita sudah di penghujung acara ya, dan semoga harapan kita semua ya, Bang Dadang ini tanggal 17 Agustus ini bisa bertemu dengan anaknya ya, Azara. Amin. Karena betapa semangatnya beliau ini memperjuangkan untuk bisa bertemu darah daging beliau yang selama 8 bulan terakhir ini nggak bisa ketemu ya Bang ya. Jadi segala dari berbagai bentuk cara beliau itu berusaha sudah mencoba ya untuk bertemu dengan anaknya. Beliau sekarang ini lagi minta keadilan pemirsa. Saat ini beliau lagi ada surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia ya, dan semoga akan terjawab ya Bang ya. Mudah-mudahan. Amin, Kita mudah-mudahan ya. doa bersama juga supaya masalah ini akan cepat selesai Bang. Ya, cepat selesai biar kita bisa menghibur lagi masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, masyarakat Indonesia umumnya yang merinduin karya kita kan gitu. Betul. Mungkin sudah banyak sekali ya fansnya Bang Dada yang mungkin sangat merindukan gitu ya karya-karya dari Bang Dadang, Bang Dadang sendiri ya. Makanya, Dadang ya. Makanya saya bilang tadi ini titik terendahnya. Jadi saya sekarang ini memang tidak bisa apa-apa Bang. Tidak semuanya rasanya gimana ya? Apapun yang saya ditawarkan orang tidak masuk di pikiran masih saya. nggak bisa ya? Iya. Banyak yang datang ke tempat nawarin pekerjaan, nggak bisa dalam pikiran saya. Nah itu banyak sudah ada juga semangat teman-teman itu banyak. Bro, lupakan masa lalu bro. Ayo bro kita karya bersama bro. Ayo bro aku sedih lihat kamu bro. Ayo semangat lagi, ada sampai kasih surprise, nganterin makanan macam-macam nih, dikasih sudah nih teman-teman juga yang musik hobi datang nganterin kejutan macam-macam. Tapi masa lalu itu bisa kita lupakan kalau kita misalnya punya istri bercerai. Kalau kita punya pacar putus itu bisa lalu. Kalau anak dengan ayah mana bisa ada masa lalu? Betul. Kan begitu ya bagi saya. Coba, saya bingung. Teman-teman ngasih saya bilang, bro, lupain masa lalu bro. Saya bingung mau jawabnya, tapi saya tetap hormatin mereka. Dan saya oke bro, siap. Lebih gitu kan? Lebih menghibur kayak gitu. Oke bro, siap. Tapi dalam hati saya, ente nggak tahu nih kan? Iya, bagaimana perasaan saya ada nggak masa lalu anak dan ayah? Saya tanya. Ada nggak masa lalu ibu, ayah, anak dan ayah, ibu dengan anak? Tidak ada masa lalu antara anak dan ayah, tidak ada masa lalu. Karena sampai kapanpun tidak ada namanya mantan anak, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu kan begitu. Iya, Jadi saya bingung mau kecuali mantan istri. Nah mungkin mereka dipikir mereka kan teman-teman, mungkin ya istri sahabat-sahabat TikTok jurnal TV dimanapun berada mungkin ente mungkin pikir kalau jujur bro ya, kalau untuk percintaan gue lupain gitu. Gue lupain, kita tetap enjoy aja. Ini anak bro. Anak ya, ini nggak bisa dilupakan. Ini adalah buah hati sendiri gitu. Dan kebetulan si Ajara ini kan udah hampir viral di sini kan. Hampir semua teman-teman tahu bahwa ayah yang selalu bersama anaknya. Bagaimana ke panggung saja bernyanyi sama anak kecil. Bernyanyi sama anak. Ada kita satu event kan, dihadiri sekretaris daerah provinsi. Beliau kaget, oh ini anak kecil. Pernah kita rapat di suatu, saya diundang rapat sama sekretaris daerah provinsi. Saya bilang gini, Pak, saya mohon izin, saya tidak bisa ikut. Saya kalau saya titip manajer saya saja. Ini penting nih, Pak Dadang, jangan sampai terus jangan bawa aja. Begitu di bawah habis ruangan terhambur. Nah, itulah ini kalau di ini ini bahaya nih. Ini ya itu. Jadi pengalaman kalau ditanya kenangan terindah ini sudahlah. Terus terang aja, yang simpatik juga banyak, ke pejabat-pejabat daerah juga sering banyak kenangan masalahnya ke
apalagi mungkin salah satu kepala dinas pariwisata sudah dianggap beliau cucu. Beliau selalu panggil saya, sekarang dipanggil terus dia, nak ke ruangan bapak, nak ke kantor menghadap kita bicara masalah kan. Kadang-kadang kita tukar pikiran kan masalah saya seni, beliau kan pariwisata, kita gimana cara mengembangkan. Tapi saya begitu masuk ke ruang beliau tuh nangis saja. Saya lihat karena di situ anak saya sering bermain di ruang beliau itu. Nah, itu dinas pariwisata provinsi itu. Aduh, kalau bapak beliau manggil saya udah berapa minggu ini mungkin sudah 10 kali lebih suruh ke kantor untuk mana. Nggak bisa saya hadirin ke situ karena Ajarah sering dipanggil beliau. Sering beliau senang saat kerja Ajarah main sama. Sudah dianggap seperti cucu. Jadi luar biasa lah. Kalau ditanya masalah kenangan makanya tadi saya masih bisa tahan, tapi kalau kemarin saya tidak mampu tahan. Kalau sudah masih kenangan sama anak kan? Iya betul banget tuh ya. Banyak kalau kenangan. Banyak banget ya kenangannya. Luar biasa ya. Oke. Pemirsa, karena kita sudah di penghujung acara dan kita harapkan bersama-sama tadi Kang dan seluruh, saya yakin dan seluruh pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada pada malam hari ini berharap untuk Kang Dadang ini akan bertemu dengan anaknya. Iya, betul banget ya. Dalam waktu dekat inilah, minimal tanggal 17 ya, 17 Agustus ini. Ya, Kang Dadang ini merdeka bisa bertemu. Iya, bisa ketemu ya dengan anaknya. Pesan saya juga kepada maaf kalau saya terlalu ya yang mana mohonlah kepada yang sudah memisahkan, Anda bertanggung jawab untuk menyatukan. Kita saling bermaafan saja. Oh gitu. Tanggung jawab Anda untuk mempertemukan saya lagi, kan tugas Anda begitu. Karena Anda yang memisahkan, Anda yang menyayang. Pesan saya sih begitu sih kepada yang telah memisahkan saya. Saya tidak ada rasa dendam apa. Yang penting intinya di bawah untuk bertemu. Iya, kan Anda yang memisahkan, Anda yang harus menemukan. Misalnya, kan lebih bagus itu kan. Nah, seharusnya gitu kan. Manusia kan tidak ada yang sempurna, semua punya kesalahan. Kan gitu. Bukan berarti orang berbuat salah satu langsung kita musuhin, tidak. Orang berbuat salah itu bukan untuk dimusuhin, kita rangkul supaya dia jadi baik, kan begitu. Nah, betul. Itu prinsip saya. Makanya waktu saya pertama, sebelum saya tahu ini, saya ikhlas. Waktu saya belum tahu kenapa anak saya diambil bukan ibunya, itu saya kecewanya di situ, gitu loh. Karena bukan ibunya inilah mengambil mungkin ya, feeling saya penyebab menjadi saya susah ketemu sama anak sampai sekarang. Tapi seandainya anak itu dari awal pun ibunya yang ngambil dari saya, beda. Betul. Pasti kalau di calling kan, lu itu pasti gini gitu kan ya, kan itu kan orang tua mantan istri kan gitu ya. Oh, kamu ini gini gitu coba gitu. Pasti ada kesempatan lah untuk video call. Tapi namanya kita istri kita kan dia tahu kan gitu. Curiga dari abang tadi itu ada orang yang berusaha untuk memisahkan mereka. Dan ya kita semua kayak gimana ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi pemirsa ya, karena sangat mendalam sekali, sakit. Saya pun dengar ceritanya aja sangat sakit, apalagi kalau saya aduh kayak gitu deh. Oke lah pemirsa, lagu apa terakhir kita? Lagu apa ya terakhir? Oke, kita akan lihat dulu nih lagu terakhir kita apa ya. Ini lagunya berjudul Tentang Rindu dari Firza. Oke, Rindu dari Firza. Supaya hilang rindunya. Ini lagunya cocok banget ya dengan situasi Bang Dadang sekarang ya. Betul sekali ya. Nah, pemirsa, itulah, dan terima kasih sekali lagi untuk terima kasih sudah berkenan hadir berbagi dengan kita di Jurnal Televisi. Terima kasih Mbak Dewi sudah hadirin Dadang Nekat di sini. Terima kasih pemirsa. Oke, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan Bang, yang bisa yang menyinggung perasaan dari awal hingga akhir acara ini ya, jangan simpan di hati. Oke pemirsa, sampai jumpa besok malam. Jangan lupa berdoa sebelum tidur deh pada malam hari ini ya. Besok pagi bangun dengan keadaan sehat walafiat dan mulai aktivitas seperti biasanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis dan saya Dewi Halawa pamit undur diri di hadapan Anda. Jurnal TV, One City, One TV. One City, One TV. Oke. Iya, betul banget.
selamat malam pemirsa. Kembali berjumpa dengan kami di Jurnal TV di acara TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Bersama saya Dewi. Halo pada malam hari dan juga rekan saya. Dan saya siapa? Saya Alexis pemirsa kembali hadir menyapa Anda. Ya, semalam kita ada kedatangan bintang tamu juga. Yaitu dari Ketua PMKRI Cabang Palangkaraya. Dan kebetulan pada malam hari ini pemirsa ada Dadang Gendang. Iya, betul banget. Apa ya, Bang? Kayaknya kita salah ya. Sebelum perkenalan bintang tamu kita pada malam hari ini, kita mau sajikan satu buah lagu untuk Anda. Iya, dan ini lagunya berjudul Ku Tak Sendiri ya, dari Bondan Prakoso. Oke, langsung saja ini dia untuk Anda.